Ya, selamat pagi semuanya, selamat malam, selamat siang, selamat sore, tergantung jam berapa kalian menonton video ini. Kali ini kita akan membahas mengenai lambang dari Freemason. Nah, lambang atau simbol dari Freemason ini sangat banyak, dan kali ini kita akan fokus pada satu lambang saja yang nanti akan dijelaskan. Tapi sebelumnya saya mau mengatakan bahwa Freemason sendiri adalah sesuatu yang sangat sangat misteri dan membuat orang penasaran. Padahal sesungguhnya Freemason itu dibilang di beberapa negara itu adalah organisasi yang legal atau dia tidak terlarang ya. Contohnya di Asia ada beberapa perkumpulan Freemason yang bebas dibuka, antara lain di negara Filipina, di negara Malaysia. Juga ada, kalau tidak salah itu di negara-negara Eropa itu sangat banyak ya Freemason itu diizinkan untuk beroperasi. Oh, satu lagi di Asia itu yang cukup banyak itu di India. Juga dikabarkan di Jepang pun ada lodge atau loji atau tempat berkumpulnya Freemason ini. Nah, sebelum kalian lanjutkan lagi nih menonton videonya, jangan lupa di subscribe, terus dinyalakan notifikasinya, dan juga di like serta di komen setelah menonton video ini. Dan tonton sampai habis supaya tahu sebenarnya apa sih inti dari yang akan kita bahas ini. Jadi pengetahuan itu jangan sampai dapatnya setengah-setengah ya. Oke, kita akan mulai pembahasannya dengan simbol yang digunakan oleh Freemason. Ya, beberapa simbol Freemason yang sering kita kenal antara lain yang dibilang mata satu atau satu mata. Ini biasanya disebut dengan bahasa yang kerennya itu all seeing eyes. Ya, kemudian juga ada simbol lain yang sering kali terasosiasi dengan Freemason itu simbol segitiga ya, segitiga, atau bahkan ada yang bilang piramid. Terus juga ada kotak dengan jangka dan sebagainya. Tapi sebetulnya ada satu simbol yang sampai saat ini diperdebatkan, bahkan di dalam tatanan Freemason sendiri, terutama tatanan yang rendah, yang belum di level tinggi, mereka memperdebatkan simbol huruf G. Jadi kalau kalian lihat di lambang Freemason seringkali ada simbol G ya, di gedung milik mereka atau di logo-logo kendaraannya, kendaraan-kendaraan yang mereka donasikan, atau juga dalam kegiatan-kegiatan organisasi, di simbol-simbol di website itu ada yang huruf G. Nah, huruf G ini banyak diperdebatkan. Kira-kira artinya apa sih? Padahal sudah ratusan tahun Freemason ini berdiri, tapi antar anggota itu masih banyak perbedaan penafsiran tentang huruf G yang ada di lambang Freemason. Nah, dikabarkan huruf G ini yang tahu sebenarnya aslinya itu adalah dari si Master Mason. Master Mason itu kalau kita tahu Freemason itu kan terdiri dari beberapa derajat. Master Mason itu yang dibilang jabatannya tinggi, atau mungkin paling tinggi ya. Nggak tahu setelah Master Mason apakah ada lagi atau enggak. Itu bagian dari rahasia Freemason. Nah, huruf G ini juga kalau menurut sebagian besar anggota Freemason, G ini melambangkan God atau Tuhan. Dan terlebih lagi spesifikasinya adalah God of Architecture, atau Tuhan yang merancang dunia ini, Tuhan yang merancang bumi ini. Nah, itu huruf G menurut mereka. Tapi oleh sebagian Freemason lainnya, terutama yang tinggal di Eropa, mereka bilang itu bahasa Inggris God atau G itu sebagai God itu mungkin hanya untuk Freemason yang di Amerika Utara. Di Eropa mereka menolak tentang hal ini gitu, bahwa G itu God. Karena di Eropa untuk sebagian besar negara, Tuhan itu nggak dimulai dengan huruf G. Mereka lebih suka dengan huruf D. D itu misalnya apa tuh? Deus atau Dios atau semacam itu ya bahasanya ya tentang Tuhan tuh, atau Dei itu kan Tuhan, itu D di Eropa. Jadi dibilang kalau itu Tuhan, kenapa nggak D hurufnya, kenapa G? Kalau G itu kayaknya Amerika sekali, dan ini membuat suatu pertentangan. Nah, yang berikutnya adalah menurut penafsiran lainnya dari mereka sendiri, G itu adalah geometri. Kenapa? Karena geometri dianggap sebagai ilmu yang saat itu, ratusan tahun lalu ketika Freemason berdiri, G itu geometri sebagai ilmu yang paling tinggi derajatnya. Karena banyak bangunan di dunia, arsitektur di dunia ini menggunakan prinsip geometri. Contohnya bangunan piramid, terus bangunan Stone Age, dan bangunan-bangunan lain yang arsitekturnya itu rumit. Dibilang ini adalah karena ada ilmu geometri atau ilmu ukur sehingga bangunan-bangunan bagus itu bisa terbentuk. Begitu juga kota-kota besar di dunia berdasarkan prinsip-prinsip geometri sehingga arsitekturnya sangat bagus. Makanya dibilang
G itu adalah geometri. Nah, ada lagi yang berpendapat G ini merupakan bukan huruf, tapi mewakili lambang angka. Nah, lambang angka ini menarik ya, kayak dulu mungkin kalian pernah lihat kalau di video kami yang sebelumnya ini ada tentang gematria. Gematria itu bahwa huruf itu bisa berubah menjadi angka di dalam perhitungan bangsa Yahudi. Nah, ini pun G ini dibilang tidak mewakili hal yang dibilang geometri atau God, tapi ini adalah suatu angka, perwakilan angka-angka khusus. Nah, kita akan lanjutkan kira-kira angka atau deret angka apa sih yang dimaksud oleh kaum Freemason yang menganggap G itu bagian dari angka. Jadi tetap saksikan sampai habis ya. Oke, persoalan G tadi yang berdasarkan bahwa G adalah Tuhan atau G adalah geometri mungkin sering kalian lihat, dan itu penjelasan yang paling umum yang kalian bisa temui di website-website atau di internet. Tapi mengenai G sebagai angka ini agak jarang meskipun ada sumbernya. Dan nanti di terakhir akan ada analisis kami bahwa G ini bukan dari 3 hal yang sudah kita sebutkan. G ini adalah hal yang lain lagi yang lebih mewakili mungkin gerakan Freemason atau juga berkaitan dengan New World Order ya, dengan rahasia-rahasia New World Order. Karenanya tetap saksikan terus karena ini video yang cukup detail kali ini. Kalau biasanya kan singkat-singkat ya, ini cukup detail supaya lebih jelas lagi mengenai lambang Freemason terutama tentang huruf G. Nah, kita lanjutkan. Kalau G sebagai angka dibilang dari bahasa-bahasa yang akarnya Semit atau Semitik ya. Kalian tahu Semitik itu biasa berujung pada bangsa-bangsa Yahudi dan sekitarnya, kebudayaan-kebudayaan di sekitar situ. Dibilang G itu numeric value-nya itu 3 atau melambangkan angka 3 dari bahasa Ibrani. 3 ini kalau nggak salah dibilang Gimel ya, Gimel atau Gimel. Nah, itu 3. Nah, kemudian bahasa Phoenician itu dibilang Gimel juga. Sedangkan bahasa Yunani Gamma, bahasa Aram Gamal, nah, bahasa Syria itu Gomal. Nah, dan dari bahasa-bahasa ini dibilang semua ini melambangkan sebagian besar melambangkan angka 3. Nah, kenapa angka 3 ini sangat berharga buat Freemason? Nah, ini juga kalian harus tahu ya. Jadi jangan asal Freemason tuh golongan rahasia lah, golongan elit. Bukan hanya itu aja, tapi filosofi di baliknya harus tahu. Nah, angka 3 itu gini ya. Jadi di Freemason itu pada umumnya mereka mempunyai 3 level. Jadi 3 level. Level 1, level 2 itu yang termasuk nggak terlalu rahasia. Itu level yang dibilangnya masih rendah. Yang pertama tuh apprentice atau first degree, itu level 1. Level 2-nya itu namanya fellowcraft, itu second degree atau level 2. Dan yang ketiga yang tadi udah disebutkan tuh master mason, itu di level ke-3. Makanya angka 3 itu dibilang angka yang paling populer atau dibilang angka yang paling tinggi tingkatannya. Nah, ditambah lagi satu lagi, Freemason ini juga kan terbagi dalam beberapa kebudayaan ya, sesuai dengan negara di mana mereka berada. Tapi ada budaya yang menonjol yaitu Scottish Rite atau Freemason yang di Scotland. Mereka cabangnya itu atau degree-nya itu dibagi sampai 33. Jadi 33 itu degree yang paling tinggi. Lagi-lagi ini angka 3 ya. Jadi apakah G ini melambangkan angka 3 atau bukan, itu bisa jadi seperti itu. Dianggapnya 3 itu sangat tinggi atau angka yang dibilang sempurna. Bahkan kalau diambil, karena Freemason ini kan bukan berdasarkan ajaran agama tertentu, tapi karena mereka di daerah sana, di daerah Eropa, di daerah Barat, kan banyak prinsip Alkitab juga mungkin yang mereka ambil gitu, yang mereka campurkan di situ. Salah satunya adalah kematian Yesus itu, atau Yesus itu kita mulai bekerja dibilang itu di sekitar umur 30 ya. Kemudian dia disalibkan pada usia 33 atau puncak pekerjaannya yang dibilang kalau dibaca di Alkitab itu menebus dosa umat manusia. Jadi dibilang 3 ini sesuatu yang spesial buat Freemason. Kemudian juga kan kita mungkin kalau di agama-agama tertentu, agama Kristiani itu mengenal ya Tritunggal dan sebagainya, itu juga tentang 3. Oke, sekarang kita kaitkan lagi satu hal yang menurut kami adalah yang analisis yang cukup cocok. Ini adalah yang terakhir nih mungkin ya, yang akan kami ucapkan atau akan kami beberkan setelah ini. Dan sebelumnya juga ada disclaimer nih, ini karena berupa teori dan analisis, kalian boleh percaya, boleh juga enggak ya. Oke, kita lanjutkan.
Oke, kita lanjutkan lagi nih yang ketiga ya, tentang G yang ada di lambang Freemason. Nah, G yang di lambang Freemason ini yang ketiga, bisa dibilang ini disebut, ini yang jarang ada, jarang dibahas. Ini melambangkan namanya Gnosis. Nah, Gnosis itu artinya adalah ilmu pengetahuan. Ini dari kebudayaan Yunani. Dibilang Gnosis itu pengetahuan atau suatu lambang bahwa manusia memiliki Gnosis atau pengetahuan, sehingga manusia itu mencerminkan, baik-baik ya, mencerminkan semacam unsur-unsur ketuhanan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Dan lagi-lagi ini kan karena budaya di sana ya, budaya terkait agama dan sebagainya, ketika organisasi terbentuk juga ada prinsip seperti ini, bahwa Gnosis artinya manusia mencerminkan pengetahuan, dan pengetahuan ini lebih tinggi dari makhluk-makhluk lainnya. Makanya dibilang G itu sebagai sesuatu yang utama. Nah, Gnosis sendiri ini diambil dari kebudayaan yang dulu pernah berkembang, yaitu kebudayaan Helenistik. Nah, Helenistik sendiri itu adalah budaya yang mencampur-campurkan berbagai kepercayaan untuk membentuk suatu kemajuan atau budaya yang hebat dari bangsa Yunani. Sehingga Helenistik ini juga disebut adalah ketika seseorang atau bangsa berusaha meniru budaya Yunani, juga dibilang itu adalah Helenisme atau Helenistik. Nah, ini sesuatu yang menarik ya, karena dibawanya ke kebudayaan yang sudah jauh, sudah lama sekali berkembang. Nah, G ini sebagai sesuatu yang berharga. Kalau kita lihat di kitab Amsal 2 ayat 6, ini di Alkitab, sekali lagi karena ini kebudayaan ya, jadi bukan bicara soal hanya soal agama, karena budaya itu kan filosofi dan sebagainya, tergantung ketika kapan mereka hidup di sana. Sedangkan Alkitab sendiri ditulis juga saat budaya Yunani dan Romawi itu berkembang cukup pesat. Nah, dibilang di Amsal 2 ayat 6, karena Tuhan yang membuka hikmat atau wisdom dari mulutnya, dengan datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, pengetahuan ini yang dimaksud ini adalah Gnosis. Sedangkan tadi ada kata hikmat itu wisdom, dan kepandaian itu tefina. Itu tefuna ya. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang menarik, karena dari kitab Amsal, dari Alkitab itu disebut pengetahuan sebagai suatu yang disebut Gnosis. Jadi sesuatu dari tiga hal yang berharga yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kemudian juga ditulis di 1 Timotius 6 ayat 20. Kalau kalian mau cari sendiri di Google, tapi intinya di situ juga membahas mengenai Gnosis atau pengetahuan. Di situ dibilang waspada terhadap pengetahuan yang menyesatkan. Nah, pengetahuan ini juga di-refer pada yang namanya Gnosis. Nah, jadi ini sesuatu yang menarik ya. Kalau menurut kita, G itu adalah melambangkan Gnosis atau pengetahuan yang diagung-agungkan juga oleh orang-orang Freemason ini. Terutama tadi tentang geometri dan sebagainya, itu kan juga berkaitan dengan pengetahuan. Nah, setelah ini juga akan dibahas lagi lebih lanjut bahwa pengetahuan ini kenapa disimbolisasi sebagai huruf G. Karena ini adalah sesuatu yang berharga, dan G ini adalah simbol. Nah, ini yang harus kalian pahamin. Ketika bahasa-bahasa itu terpecah, mereka itu kan terpecah kan, sulit untuk berkoordinasi. Tapi ketika dengan simbol-simbol, mudah bagi mereka untuk berkoordinasi, untuk bersatu. Ketika melihat lambang itu, oh berarti kita sama, kita mempunyai tujuan yang sama, ingin membangun sesuatu berdasarkan pengetahuan yang mereka agungkan. Dan tadi seperti dibilang, pengetahuan ini akhirnya dirahasiakan pada tahap ketiga atau pada tahap Master Mason. Makanya aneh kan, udah ratusan tahun berdiri, kenapa lambangnya sendiri G itu masih diperdebatkan. Tapi dari kami, kalau kami bisa bagikan, G itu lebih menyangkut itu yang namanya Gnosis. Oke, kita akan lanjutkan lagi video ini dengan pembahasan selanjutnya, yang dimana kalian bisa tetap mengikuti. Tapi kalau kalian tidak mau mengikuti, ya kalian cuma dapatnya setengah-setengah aja. Setelah ini adalah pembahasan berdasarkan analisis yang tadi sudah kita bicarakan ya, tentang simbol-simbol itu. G ini menjadi sesuatu yang penting, atau lambang ini sebagai sesuatu yang penting di dalam Freemason. Walaupun mereka sifatnya rahasia dan nggak semua orang tahu tentang rahasia ini, dan untuk menjaga rahasianya mereka berkomunikasi dengan simbol-simbol yang menurut kita aneh, menurut kita mungkin sesat, seram, tapi menurut mereka ini adalah bagaimana mereka berkomunikasi. Nah, bagaimana mereka bisa menemukan hal ini, menurut kita juga itu sesuatu yang luar biasa ya. Mungkin mereka mempelajari apa yang terjadi di Alkitab lagi-lagi ya.
di Perjanjian Lama itu ditulis tentang terbangunnya Menara Babel. Jadi saya ceritakan sedikit bahwa Menara Babel itu diciptakan ketika manusia masih mempunyai satu bahasa. Dan ketika menara itu sudah tinggi, mereka ingin menyamai kehebatan Tuhan, makanya Tuhan memecah bahasa mereka sehingga mereka terpencar kemana-mana. Nah, si Freemason ini juga mungkin dia menyadari tentang hal itu, kemungkinan terpecahnya karena bahasa, sehingga terciptalah simbol-simbol di mana kalau lihat simbol ini, oh berarti ini teman, ini harus kita dukung. Dan sebagai mana kita tahu, Freemason ini bukan hanya sebagai organisasi rahasia dalam bentuk rahasia yang seram dan sebagainya, tapi mereka lebih ke fraternity, di bidang persaudaraan, bahwa antara Mason itu harus saling bantu, di mana melihat simbol ini itu harus dibantu. Makanya barangkali nggak heran ya kalau kita lihat ada simbol-simbol ini di dunia hiburan, dunia entertainment, dan itu bisa menjadi meledak artisnya dan sebagainya. Itu juga mungkin secara nggak sadar itu seperti kayak, ini kita Freemason nih, kalian bantu dong. Nah, kalau ada produser atau ada sutradara atau apapun, atau orang yang punya uang banyak, dia Freemason juga, dia akan bantu. Sehingga si artis atau video klip atau produk itu bisa tersebar, karena dia tahu, oh ini Freemason nih yang bikin. Nah, itu bagaimana mereka berkomunikasi dengan simbol-simbol ini. Nah, itu yang mungkin kita nggak terlalu tahu atau kita nggak terlalu sadar ya. Oke, semoga video ini bisa membantu kalian untuk paham. Dan bila tadi ada beberapa referensi tentang keagamaan tertentu, itu anggap aja juga suatu hal filosofi, bisa menambah ilmu pengetahuan kita ya. Jadi kita harus terbuka untuk belajar, bukan berarti kita harus jadi agama Kristen atau jadi agama Muslim dan sebagainya untuk belajar. Kita bisa belajar dari mana aja, kita bisa ambil yang baik untuk menganalisis pemikiran-pemikiran yang ada di dunia ini. Bahkan tadi kita mengambil dari ajaran yang lama ya, seperti dari Yunani atau dari budaya-budaya yang lainnya. Kalau kita pemikirannya tidak terbuka, sulit untuk kita belajar ya. Seperti dibilang, kalau kamu mau menang, pertama ketahui tentang kekuatanmu, kedua ketahui tentang kekuatan musuhmu. Bagaimana mau tahu kekuatan musuh kita atau orang di seberang sana, kalau bahkan kita cuma mau tahunya tentang dari diri kita sendiri aja. Oke? Jangan lupa di subscribe, kalian juga komen, di like, jangan lupa juga nyalakan notifikasinya supaya tahu ketika kita mengeluarkan video-video yang terbaru. Terima kasih sudah menonton video ini.